Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marco Perez Marangkoda. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Word dengan materi sharing and maintaining dokumen. Pada materi ini terbagi atas 6 bagian, yaitu yang pertama apply different view to a document, yang kedua apply protection to a document, yang ketiga manage document, yang keempat share document, dan kelima save a document, dan yang keenam apply template to a document. Oke, kita langsung mulai ke yang pertama, yaitu apply different view to a document. Langsung saja bagaimana caranya merubah tampilan. Kita pergi ke tab view di bagian group view. Di sini terdapat banyak pilihan, ada print layout, full screen reading, web layout, outline, and draft button. Oke, seperti ini tampilan dari web layout, kemudian tampilan dari outline, dan tampilan dari draft. Kemudian ada cara lain untuk memilih tampilannya, itu di sebelah kanan bawah pada jendela. Di sini sama seperti di atas, ada tampilan web layout dan lain-lain. Tinggal teman-teman pilih sesuai kebutuhan teman-teman inginkan. Baik, selanjutnya cara menyembunyikan atau menampilkan ruang antara halaman dalam print layout atau tampilan tata letak cetak. Caranya itu contoh dokumen teman-teman tinggal scroll ke bawah dan temukan pemisah pertama, halaman pertama dan halaman kedua atau halaman selanjutnya. Lalu pilih bagian tengah seperti ini sampai ada tulisan double click to hide white space. Teman-teman klik 2 kali lalu akan menjadi seperti ini. Jika ingin mengembalikannya seperti semula, teman-teman tinggal klik 2 kali lagi di bagian sini di tempat yang sama. Atau ada cara yang lain juga, kita klik di file lalu option, and di bagian text di display option kita centang show white space between page in print layout view, lalu klik OK. Jika ingin kembalikan lagi, kembali ke tempat tadi lalu hilangin centang lalu OK, maka akan kembali seperti semula. Selanjutnya, bagaimana cara menampilkan atau menyembunyikan style dalam tampilan outline atau draft. Caranya kita pergi ke Word option, lalu pilih Advanced, lalu cari display. Terus di sini ada style area width in the draft and outline. Di sini kalau kita mau menampilkan, kita tinggal ganti contohnya 5 untuk 5, contohnya 0,5 untuk menampilkan style, atau kalau untuk menyembunyikannya kita tinggal menggantinya lagi kembali menjadi 0. Jadi terserah teman-teman mau isi stylenya berapa, lalu ketik OK. Selanjutnya, bagaimana cara menampilkan penggaris. Caranya pergi ke tab view, di bagian group show kita tinggal hilangkan centang untuk menghilangkan style. Kalau ingin menampilkan tinggal centang lagi. Selanjutnya, cara menampilkan ruang vertikal, kita pergi ke bagian Word option, lalu Advanced, di bagian display. Di sini ada show vertical rule in print layout view. Jika kita ingin matikan, kita bisa langsung menghilangkan tanda centang lalu OK. Dan jika ingin menghidupkan kembali, tinggal kembali lagi ke bagian tadi lalu centang dan klik OK, maka dia akan kembali seperti semula. Selanjutnya, cara menampilkan dan menyembunyikan green line di tab view. Di sini di bawah rule kita tinggal centang dan akan jadi seperti ini. Jika ingin mematikannya, kita tinggal hilangin tanda centangnya. Selanjutnya, cara memperbesar atau memperkecil dengan ukuran 10%. Kita bisa lihat di bagian kanan bawah layar jendela. Di sini ada zoom out dan zoom in. Kita mengklik, maka akan ada peningkatan atau penurunan masing-masing 10%. Next, cara memperbesar ke pembesaran tertentu. Kita pergi ke bagian tab view, lalu di group zoom. Di sini ada banyak jenis, ada one pack, multi pack, atau pack width. Jika ingin mengembalikannya, kita tinggal klik yang ini. Selanjutnya, cara menampilkan banyak halaman. Kita masih di bagian tadi, cuma kita mengklik zoom. Di sini ada many pack, tinggal dicentang aja. Nah, jadi
Selanjutnya begini, jika karena file saya cuma ada 2 lembar, jadi di tampilan hanya 2 lembar. Jika ingin mengembalikannya, tinggal klik yang ini lagi. Selanjutnya cara membagi jendela di tab view bagian Windows. Di sini ada split, klik split dan akan membagi halaman. Kemudian cara menghapus split, tinggal kembali ke bagian tadi di tempat yang sama, klik remove split. Oke, selanjutnya bagaimana cara membuka dua dokumen di jendela terpisah. Kita masih di bagian yang sama, tinggal klik new Windows, maka akan jadi dokumen baru. Selanjutnya cara menumpuk banyak jendela program. Di bagian yang sama, tab view bagian Windows, kita klik arrange all dan akan jadi seperti ini, akan menumpuk. Lalu untuk mengembalikannya tinggal memaksimalkannya saja dan akan kembali ke normal. Oke, selanjutnya menampilkan di program berampingan. Caranya masih di bagian yang sama, klik view side by side, lalu pilih folder yang mau dibuat berdampingan, contohnya seperti ini, berdampingan. Selanjutnya cara mengembalikannya tinggal klik view side by side, maka dia akan kembali normal. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan bagian kedua materi, yaitu apply protection to a document. Yang pertama, cara menandai dokumen sebagai binal. Kita pergi ke bagian file, info, lalu ada protect dokumen, tinggal klik, lalu mark as final, dan akan jadi seperti ini. Terus cara menghapusnya, klik bagian yang sama, mark as final, maka akan jadi seperti ini, sudah terhapus. Selanjutnya cara membatasi perubahan format, pergi ke bagian review, di group protect, klik restrict editing, lalu di sini centang ini dan centang lagi ini, lalu klik start enforcing protection, lalu isi password untuk perlindungan dokumen. Di sini saya taruh nama hadapan saya, lalu nama lagi, lalu OK, dan akan jadi seperti ini. Terus cara menghapusnya, tinggal pergi ke bagian yang sama, lalu klik stop protection, lalu masukkan password yang tadi, saya masukkan nama depan saya, Marco, lalu OK, dan perlindungannya akan hilang. Next, cara membuat sandi saat kita membuka dokumen. Pergi ke file, info protection, info protect dokumen, lalu pilih encrypt with password, lalu klik password, lalu OK. Ketik lagi password, lalu OK, maka akan jadi seperti ini. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu manage document version. Pertama, cara mengatur frekuensi simpan otomatis. Kita pergi ke file, di bagian option, di save. Di sini ada auto recover file location, lalu ada save auto recover information every. Jadi kita bisa ubah waktunya terserah, dan dia akan auto recover berapa menit sekali, seperti itu teman-teman. Selanjutnya bagian keempat, yaitu share dokumen atau membagikan dokumen. Caranya pergi ke file, lalu save and send, klik save to share dokumen, jadi tinggal disimpan dan dibagikan. Atau teman-teman bisa klik send using email, kita bisa share sebagai PDF atau sebagai XPS dan lain-lain, tinggal teman-teman pilih sesuai kebutuhan. Baiklah, selanjutnya untuk bagian kelima, yaitu save dokumen atau menyimpan dokumen. Kita bisa Ctrl S, atau teman-teman bisa pergi ke file, lalu save as atau save, lalu pilih folder yang ingin disimpan, lalu klik save. Baiklah teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan bagian yang terakhir dari materi ini, yaitu template to a document atau menerapkan template ke dokumen. Pertama, tab developernya karena di sini belum muncul. Jadi caranya untuk memunculkan tab developer, pergi ke file, option, pilih customize ribbon, lalu di bagian main tabs kita klik developer, lalu OK, dan tab developernya sudah muncul. Selanjutnya bagaimana sih cara menampilkan template lokal di bagian template lokal. Di bagian template, klik dokumen template, lalu attach, ambil template yang sudah ada,
jika teman-teman sudah memiliki template sendiri, dan klik OK. Selanjutnya, cara menampilkan template web atau mengambil template dari luar untuk masukkan ke dokumen. Caranya, kita harus menggunakan jaringan data agar bisa mengambil template dari luar. Di bagian file, teman-teman klik new. Nah, di sini ada template-nya. Di sini saya akan mencoba template bisnis. Cari, lalu pilih, lalu create. Setelah terdownload, jadinya seperti ini. Jadi teman-teman tinggal pilih template yang teman-teman inginkan. Oke, mungkin ini saja untuk video penjelasan materi ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.